Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanan Hajur Rahmatullah dengan NIM A1S1230049, mahasiswa Universitas Jambi angkatan 2023 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Kependidikan dengan program studi bimbingan dan konseling. Di sini, saya akan menjelaskan materi-materi tentang komunikasi antar pribadi untuk melengkapi tugas UTS saya dalam mata kuliah komunikasi antar pribadi dengan dosen Bapak Muhammad Zulfikar MPD. Materi yang pertama, konsep dasar komunikasi. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, atau gagasan dari satu pihak kepada pihak lain. Komunikasi dapat berbentuk verbal dan non-verbal. Komunikasi secara verbal bisa dilakukan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Sementara komunikasi non-verbal pada umumnya menggunakan bahasa tubuh. Selanjutnya, komponen komunikasi. 1. Komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan atau informasi. 2. Pesan yang ingin disampaikan oleh sumber. 3. Komunikan, yaitu penerima pesan atau informasi dari sumber. 4. Media, yaitu alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. 5. Kode, yaitu sistem simbol atau bahasa yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. 6. Konteks, yaitu situasi atau kondisi yang mempengaruhi penyampaian pesan atau informasi. 7. Feedback, yaitu respon atau tanggapan dari komunikasi terhadap pesan atau informasi yang diterima. 8. Gangguan, yaitu segala sesuatu yang mengganggu atau menghalangi penyampaian pesan atau informasi. 9. Tujuan dari penyampaian pesan atau informasi. 10. Efek, yaitu dampak atau akibat dari penyampaian pesan atau informasi. Selanjutnya, persepsi. Persepsi dalam komunikasi adalah proses individu dalam mengenali dan memahami lingkungannya melalui panca indera, dan ini merupakan inti dari komunikasi. Cara mendengarkan yang baik. Cobalah untuk benar-benar memahami apa yang sedang dikatakan oleh orang lain. Jika ada jeda dalam percakapan, jangan langsung mengisi keheningan dengan pembicaraan Anda sendiri. Gunakan isyarat nonverbal yang menunjukkan bahwa Anda fokus. Jangan mengganggu atau mengkritik orang lain saat mereka sedang berbicara. Setelah seseorang selesai berbicara, berikan umpan balik singkat tentang apa yang telah mereka katakan. Materi selanjutnya, interaksi bahasa dan verbal. Interaksi bahasa dan verbal adalah proses pertukaran informasi antara individu atau kelompok dengan menggunakan kata-kata dan simbol-simbol yang dipahami oleh suatu komunitas. Selanjutnya, hambatan interaksi bahasa dan verbal. 1. Penggunaan bahasa yang berbeda. Karena ketika dua orang yang berbicara menggunakan bahasa yang berbeda, maka akan sulit bagi mereka untuk saling memahami. 2. Ketidakjelasan dalam penyampaian pesan. Kadang-kadang, seseorang mungkin tidak dapat menyampaikan pesan dengan jelas, baik karena kurangnya pengetahuan atau keterampilan berkomunikasi. 3. Gangguan dalam saluran komunikasi. Gangguan dalam saluran komunikasi seperti kebisingan, gangguan teknis, atau gangguan lainnya dapat mengganggu pemahaman pesan yang disampaikan. 4. Ketidakcocokan antara bahasa tubuh dan kata-kata yang digunakan. Terkadang, bahasa tubuh seseorang mungkin tidak konsisten dengan kata-kata yang mereka gunakan, yang dapat menyebabkan kebingungan atau kesalahpahaman dalam komunikasi. Materi selanjutnya, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah proses transmisi pesan dari pengirim atau komunikator kepada penerima atau komunikan tanpa menggunakan kata-kata dan simbol huruf. Komunikasi nonverbal melibatkan bahasa tubuh, termasuk kontak mata, ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan intonasi suara. Selanjutnya, hubungan antar pribadi adalah ikatan yang terjalin antara individu-individu dalam komunikasi antar pribadi. Selanjutnya, daya tarik antar pribadi. 1. Kesamaan. Kesamaan dalam hal sikap, nilai, minat, latar belakang, dan sifat dapat meningkatkan daya tarik antar pribadi karena kesamaan biasanya mendatangkan penguatan atau ganjaran. 2. Kedekatan. Kedekatan fisik atau temporal dapat menimbulkan daya tarik antar pribadi. 3. Keakraban. Keakraban dapat meningkatkan rasa suka antara individu-individu,
tapi tidak selalu dapat meningkatkan daya tarik antar pribadi. 4. Daya tarik fisik. Daya tarik fisik juga merupakan faktor yang penting dalam menentukan daya tarik antar pribadi. 5. Kehangatan. Orang yang hangat dan ramah cenderung lebih menarik bagi orang lain karena mereka mampu menciptakan hubungan yang nyaman dan menyenangkan. 6. Kompetensi interpersonal. Kemampuan seseorang dalam berkomunikasi, memahami, dan merespon orang lain juga dapat meningkatkan daya tarik antar pribadi. Materi selanjutnya, komunikasi kelompok, organisasi, antar budaya, dan massa. 1. Komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah proses pertukaran informasi dan ide antara individu dalam suatu kelompok kecil, seperti tim, komite, atau keluarga. 2. Komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan organisasi dalam suatu organisasi, baik dalam kelompok formal ataupun informal. 3. Komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya adalah proses pertukaran informasi dan ide antara orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. 4. Komunikasi massa. Komunikasi massa adalah proses pengiriman informasi dan pesan kepada audiens yang luas dan beragam melalui berbagai saluran media seperti televisi, radio, dan internet. Baik, sekian penyampaian materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.